Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Solihin. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi, yaitu pengantar jaringan komputer. Multiple komputer yang terkoneksi secara bersama-sama menggunakan sistem komunikasi disebut dengan jaringan komputer. Kegunaan dari jaringan komputer ini diantaranya manajemen sumber daya yang lebih efisien, mempertahankan informasi agar tetap handal dan up-to-date, mempercepat proses berbagi data, komunikasi yang lebih efisien. Di sini ada beberapa aplikasi jaringan. Di antaranya ada kendali komputer jarak jauh, sharing research, email, file server, voice over IP, proses pembelajaran jarak jauh, dan web server. Jaringan bisa dalam semua ukuran, bisa hanya terdiri dari 2 komputer sampai jutaan peralatan yang terhubung di dalamnya. Jaringan bisa terinstall pada rumah melalui kabel telepon, small office, home office atau SOHO, yaitu koneksi internet bersama pada suatu kantor kecil yang terdiri dari hanya beberapa komputer yang digunakan untuk sharing printer, dokumen, gambar, musik, sharing internet, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada bisnis besar, yaitu untuk menjual produk, order supplies, komunikasi dengan customer, dan lain-lain. Internet merupakan gabungan dari jaringan-jaringan kecil yang ada di dunia yang bergabung menjadi suatu jaringan yang besar di dunia. Dengan policy yang sama memungkinkan beberapa sistem operasi bisa saling berkomunikasi. Sistem jaringan terdiri atas komputer, perangkat komputer tambahan, dan perangkat jaringan lain yang saling terhubung dengan menggunakan media tertentu dengan aturan yang sudah ditetapkan. Kebutuhan untuk terhubung ke jaringan dan memanfaatkan layanan yang ada diantaranya koneksi secara fisik atau physical connection, yaitu secara langsung peralatan harus terhubung dengan jaringan tersebut. Yang kedua ada koneksi secara logis atau logical connection, yaitu harus ada aturan yang sama supaya semua peralatan bisa saling berhubungan. Salah satunya adalah pengalamatan di setiap komputer. Di sini ada 4 media jaringan, yaitu ada coaxial cable, twisted cable, fiber optic, dan wireless. Yang pertama ada coaxial cable. Coaxial cable ini digunakan untuk menghubungkan jaringan tipe bus. Sudah tidak digunakan lagi karena kurang fleksibel, dan ada 2 tipe koaksial. Yang pertama ada T-net dan thicknet. Yang kedua ada twisted cable. Twisted cable merupakan media kabel yang paling banyak digunakan untuk saat ini dengan tipe UTP. Sangat fleksibel, kabel terpusat ke dalam sebuah hub atau switch. Tipe koneksi biasa disebut sebagai star. Biasa digunakan untuk koneksi dalam ruangan dengan panjang koneksi 100 meter. Selanjutnya ada fiber optic. Fiber optic ini adalah media kabel yang biasa digunakan untuk koneksi di luar ruangan, koneksi antar gedung yang bisa sampai untuk koneksi 1 sampai 10 km. Menggunakan inframerah atau laser untuk mengirimkan data. Fiber optic ini terdiri dari 2 kabel, yaitu transmit data dan receive data. Yang terakhir ada wireless. Wireless merupakan media non-kabel yang digunakan untuk koneksi jaringan. Lebih digunakan untuk fleksibilitas dan sangat cocok untuk peralatan yang mobile. Selanjutnya ada peralatan jaringan. Di antaranya ada repeater, hub, bridge, switch, dan router. Repeater berguna untuk menguatkan sinyal selama terjadi pelemahan sinyal. Dengan menggunakan repeater, jarak yang bisa ditempuh sinyal bisa ditambah. Contohnya, 10 base T-max, panjang yang diizinkan 100 meter. Satu repeater dapat memperpanjang jarak menjadi 2 kali lipat, sehingga menjadi 200 meter. Perlu diingat bahwa repeater ini hanya berfungsi untuk menguatkan sinyal saja, tidak ada fungsi tambahan lain. Yang kedua ada hub. Ketika mulai diperkenalkan teknologi star, dibutuhkan peralatan sebagai concentrator, maka diciptakanlah hub. Hub merupakan multiport repeater. Prinsip hub, data yang datang dari satu port akan dikeluarkan ke semua port, kecuali port sumber.
Bridge digunakan sebagai pembagi segmen di dalam LAN. Bekerja menggunakan table bridge yang berisikan port dan MAC address. Bridge belajar tentang device yang terkoneksi ke portnya untuk menentukan apakah suatu traffic perlu di-forward atau tidak ke segmen berikutnya. Bridge terdiri dari 2 port. Setiap port menghubungkan segmen LAN. Bridge bekerja dan belajar berdasarkan paket yang masuk ke portnya. Ketika data ditransfer, Bridge akan mengambil research MAC dan dimasukkan ke tabel Bridge direlasikan dengan portnya. Dengan melihat paket Bridge, bisa mengambil keputusan apakah data diteruskan atau diblok. Jika paket dari MAC di port 1 dengan tujuan MAC di port 1, maka paket akan diblok untuk masuk ke port 2. Tapi, jika paket dari MAC di port 1 tujuan MAC di port 2, data akan diteruskan. Dengan sistem ini diharapkan data tidak terlalu membanjiri jaringan. Switches merupakan peralatan untuk pada LAN modern. Merupakan layer 2 device, bekerja berdasarkan table MAC address. Biasanya disebut sebagai multiport bridge. Switch belajar tentang device yang terkoneksi ke portnya untuk menentukan apakah suatu traffic perlu diteruskan atau tidak. Dan yang terakhir, router. Router ini merupakan peralatan jaringan yang digunakan untuk menghubungkan 2 jaringan atau lebih. Berfungsi sebagai default gateway bagi LAN yang dihubungkan. Dianggap peralatan layer 3 sebab bekerja berdasarkan IP address untuk memutuskan apakah suatu data perlu di-forward atau tidak. Untuk komunikasi jarak jauh, router biasanya menggunakan koneksi serial. Cisco router menyediakan 2 tipe serial, yaitu 60 pin dan smart serial. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.